Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di episode kelima DaVinci Resolve. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai kurva elastis. Nah, di sini kita akan ada dua bagian. Bagian yang pertama, yang sekarang ini kita akan membuat kurva elastis itu dengan cara otomatis. Dan untuk bagian yang kedua nanti kita akan membuatnya itu dengan cara primitif atau manual lah ya. Nah, ada kelebihan dan kekurangannya lah. Oke lah ya, kita nggak usah banyak bacot. Di sini saya udah buat suatu project dengan frame rate 30 per second. Oke. Nah, selanjutnya kita akan langsung masukin fusion composition ya, langsung di efek di sini. Terus di sini ada fusion, masukin aja ke timeline-nya. Otomatis di sini secara default ada 5 detik ya, nggak masalah. Oke, jika udah dibuat, langsung kita masuk ke tab fusion. Baik, di sini kita sudah berada di Fusion. Nah, yang langkah pertama di sini saya akan buat timeline utama dari Fusion saya. Apa itu timeline utama? Ya, ini cara saya mengorganisir Fusion saya ya. Jika kalian tidak tahu, kalian bisa tonton video-video sebelum ini ya. Oke, saya akan buat background di sini dan saya akan menggunakan warna yang lain, mungkin warna seperti ini. Oke. Saya akan buat ini seperti ini, kontrol spasi UND untuk underlay, klik kanan set color orange ya. Ini timeline utama saya seperti ini. Selanjutnya saya akan membuat suatu komposisi yaitu lingkaran. Nah, kalau saya mengorganisir Fusion saya itu, kalau setiap saya mau buat komposisi baru saya buat background dan saya buat merge. Oke, seperti ini. Merge ini saya jadikan view dan background ini akan saya jadikan transparan. Oke, di sini karena kita mau buat lingkaran, jadi saya akan tambahin background di sini. Kemudian background ini akan saya masukin ke output background yang di sini. Oke, terus background yang ini akan saya masking dengan lingkaran. Oke, jadilah sebuah lingkaran. Terus di bagian lingkaran ini width dan height-nya saya akan samakan value-nya. Jadi saya akan klik kanan, expression, dari sini saya sambungin ke height. Nah, ini kalian bisa tonton tentang episode keberapa itu tentang expression jika kalian kurang paham mengenai ini ya. Saya akan kecilin mungkin 1 seperti ini. Oke, terus warnanya mungkin saya akan ganti, jadi saya seleksi di background ini, colornya saya ganti warna yang agak enakan, mungkin seperti ini. Oke, selanjutnya ini saya akan sambungin ke timeline utama kita di sini. Dan media outnya akan saya jadikan view kembali. Oke, kita udah dapat ini komposisinya, komposisi lingkaran dan ada background. Selanjutnya di sini kita akan membuat lingkaran ini ada animasi ngezoomnya, yaitu dari kecil atau nggak ada terus menjadi ada, itu membesar. Oke, seperti itu. Nah, caranya gimana? Di situ nanti kita akan membuat dia itu munculnya itu secara elastis atau animasinya itu elastis ya guys ya. Nah, caranya gimana? Di situ kita akan membuat ini. Saya akan atur dulu seperti ini. Saya akan seleksi kontrol spasi UND biar enak aja. Terus set color, mungkin saya akan pakai warna apa ya? Warna violet. Dan saya akan letakkan ini. Oke, ini komposisi lingkaran kita. Nah, untuk setiap animasi saya itu biasanya saya letakin di bawah merge-nya ini. Jadi saya seleksi merge, saya akan, nah untuk animasi ngezoomnya itu berarti kita menggunakan fitur yang namanya transform ya, atau no transform bagian yang ini. Nah, di sini saya sudah membuat transform. Selanjutnya animasi yang akan kita pakai yaitu di bagian inspektor, yaitu adalah bagian size yang ada di sini. Nah, berarti kita harus untuk, kan kita ini mau buatnya itu secara otomatis ya guys ya. Jadi kita nggak perlu langsung menambahkan keyframe di sini. Nah, nanti dulu kita nambahin keyframe-nya. Kita langsung kita fokus ke size di sini. Kita klik kanan, terus pilih modify width, dan modify width-nya kita pilih unnamed curve. Ini ya guys ya. Ya, ini hanya ada di fitur DaVinci Resolve 17. Jadi jika yang ke bawahnya atau yang 16 itu nggak ada fitur ini ya guys ya. Nah, jika udah kita pilih unnamed curve. Oke, di sini kenapa hilang? Nah, tenang aja. Kita nanti akan ada di sini ada namanya modifiernya ya, ini kebuka ya, kita bisa masuk ke sini. Nah, di sini ada namanya curve shape.
di source-nya itu adalah transisi. Nah, di sini kita ganti dulu ya. Di sini ada durasi, transisi, dan custom. Nah, kita fokus ke custom dulu. Yang lainnya nanti aja kita bahas, oke? Kita fokus ke custom. Nanti di sini ada yang namanya input. Nah, input ini adalah tanda keyframe awal dan keyframe akhir kita. Keyframe awal itu adalah inputnya 0, dan input akhir, keyframe akhir itu adalah inputnya bernilai 1. Sebenarnya nggak harus 1 sih, tapi saya lebih sukanya pakai 1. Ya, biar mudah aja, kita ikutin aja apa yang saya omongin, oke? Nah, jadi kita tandain dulu mau mulai animasinya itu dari mana. Ya, saya mau mulainya itu dari keyframe yang 0 atau paling awal. Jadi saya atur playhead saya di 0 di sini. Terus saya inputnya, saya akan aktifin animasinya atau keyframe-nya. Oke, setelah animasi awalnya sudah saya buat, selanjutnya saya tentuin dulu mau berakhirnya itu di mana. Ya, tenang aja, nanti itu bisa kita atur-atur lagi jika ingin diperbaiki. Nah, kita ambil contoh aja, misalnya saya maunya itu selesainya di frame ke-60 atau detik kedua ya. Nah, di frame ke-60 di situ kita ubah value-nya itu menjadi akhir yang saya bilang itu adalah angka 1 ya, kita ubah ke 1 seperti ini. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang yang namanya input ini dan scale yang bawahnya ini. Nah, jadi input yang bernilai 0 ya, bernilai 0 itu mewakili nilai dari offset ya, mewakili dari nilai offset. Sedangkan input yang bernilai 1 itu adalah mewakili nilai dari offset ditambah dengan nilai scale. Oke, jadi kita bisa lihat jika ketika input saya 0 ya, 0 itu mewakili offset doang. Nah, jadi jika input saya ini berada di 0, nah offsetnya kan 0. Nah, otomatis size-nya itu adalah 0. Kita bisa lihat ke tool. Nah, kita bisa lihat size-nya itu 0 ya guys ya. Nah, kita kembali lagi ke modifier. Nah, satu itu mewakili offset ditambah dengan scale. Oke. Jadi karena inputnya 1, berarti size-nya itu adalah 0 ditambah 5 alias 5. Nah, jadi jika kita ke tools, maka size-nya itu adalah 5. Oke. Coba kita ke setengahnya atau durasi setengahnya, yaitu frame ke-30. Ya, dia itu nilainya 2,5. Berarti di sini 0,5 itu setengahnya ya guys ya. Jadi setengah dari 5 ini. Oke, mengerti lah ya. Nah, bagaimana kalau offsetnya kita ubah? Misalnya saya itu nggak mau dari 0. Misalnya saya maunya itu dari nilai 1. Ya, jadi di awal ini kan inputnya 0. 0 itu mewakili nilai dari offset. Jadi dia ini ketika inputnya 0, maka size-nya itu berukuran 1. Oke. Nah, jika inputnya itu 1 di sini, maka size-nya itu adalah offset ditambah scale, yaitu 6 ya guys ya, bukan 5 tapi 6, 1 ditambah 5 di sini. Oke, 6 seperti itu. Nah, apakah input hanya mentok sampai 1? Enggak guys, sebenarnya bisa 2, 3. Nah, berarti itu nanti akan adalah nanti tinggal dikalikan aja. Nah, karena biar enggak terlalu ribet MTK-nya, jadi saya saranin kalian pakai inputnya itu 0 dengan 1 aja, oke? 0 dengan 1, 0 untuk awal, 1 untuk akhir. Oke, seperti itu. Nah, untuk kasus sekarang saya mau itu offsetnya itu dari 0 atau awalnya itu nggak ada, jadi saya akan nolin kembali semula. Dan yang akhirnya saya itu nggak mau 5 ya, sekitar 1 aja sih udah cukup. Oke, jadi akhirnya itu 1 0 1 ya, kayak animasi biasa lah ya, size-nya seperti itu. Nah, apa yang lebih dari anim curve itu jadi anim curve itu punya yang namanya curve yang ada di sini guys. Jadi di sini kita buka dulu spline ya, pastikan kebuka, kita geser seperti ini. Nah, kita seleksi di bagian transform ya, terus pastikan titik 3-nya itu kalian udah centang show only selected toolnya, oke? Nah, jika udah, di sini kita bisa buka nih transform satunya, hidupin. Nah, kita bisa zoom to fit di sini. Ya, ini kurvanya masih linear ya, atau garis lurus seperti ini, kurvanya linear, garis lurus. Nah, coba kita ganti, yaitu namanya easing yang ada di sini. Nah, di sini akan terbuka ada menu in dan out. Ya, di sini ada in, kalian bisa coba-coba aja, ada banyak. Out juga sama, ada banyak. Nah, yang saya suka di sini itu adalah di bagian elastis dan bounce. Ya, kurva yang ini itu nggak ada atau nggak ada di spline atau secara default. Dan kalau yang scene, quad dan yang lain-lainnya itu bisa kita buat dengan mudah di spline, jadi nggak perlu pakai anim curve.
Tapi untuk buat elastis dan bounce itu agak sulit jika hanya menggunakan spline doang. Oke. Nah, maka itu kita menggunakan anim curve untuk membuat elastis kurva. Nah, kita bisa ganti yang outnya, yang nonnya ini saya akan ubah ke elastis. Nah, kalian bisa lihat kurvanya menjadi elastis seperti ini. Nah, seperti itu. Apa yang terjadi jika kita play? Yap. Dia itu ngezoomnya elastis seperti itu ya guys ya. Oke, cakep benar. Nah, bagaimana kalau kita mau animasinya itu nggak sampai 60 frame, misalnya hanya sampai 30 frame doang? Ya, kita bisa melakukan mengecilkannya itu dengan cara kita seleksi di bagian transformnya dan kita ke modifier di sini. Ya, di sini kita bisa lihat ada yang namanya timingnya itu. Nah, timingnya itu kita bisa, saya akan seleksi lagi ya, seperti itu. Ya, memang di sini biasanya rada ngebug sedikit, jadi biasanya dia itu terlihat, kadang nggak terlihat ya. Sabar aja biasanya. Nah, kalian bisa atur di mana ada yang namanya time scale. Jadi time scale ini mengatur stretchnya atau panjang animasinya. Jadi misalnya saya geser ini ke kanan, dia itu akan makin mengecil. Oke, jadi otomatis animasinya kan jadi lebih cepat. Tuh ya, lebih cepat. Nah, kita bisa kurangin sehingga kurvanya kalian bisa lihat ya. Nah, kurvanya itu jadi lebih menjauh atau lebih merentang gitu. Nah, otomatis kurvanya itu akan lebih halus lagi pergerakannya, lebih lambat. Seperti itu ya, kalian bisa mengatur kecepatannya di bagian timing yang di sini. Oke. Atau kan ini kan 60 frame nih. Saya akan kembalikan aja. Nah, misalnya kita mau ubah dari inputnya aja sih. Nah, kita bisa seleksi aja seperti ini dan ubah aja. Kalian bisa lihat di bawahnya ini, misalnya kita mau hanya 30 ya, kita bisa seleksi ini dan ganti ke 30. Nah, otomatis akan mengecil juga ya guys ya. Ya, nggak beda jauh sama time scale. Terserah kalian mau pakai metode mengecilkan inputnya atau time scale-nya. Oke, seperti itu. Saya akan undo. Nah, di sini ada namanya time offset juga. Jadi time offset ini akan memindahkan seluruh keyframe-nya. Jadi mulainya itu dari mana? Di sini dari 0 berarti normal, tapi jika kita ubah, nah maka ininya kurvanya akan berjalan tuh. Kalian bisa lihat, tapi jarak antara keyframe-nya nggak akan berubah ya guys ya. Hanya waktu mulainya aja yang berubah. Oke, misalnya kita mau mulai sekitar segini ya. Jadi di awalnya itu nggak ada. Nah, baru muncul. Oke, seperti itu. Dan untuk yang lainnya kalian bisa kembangin aja sendiri sih ya. Nah, bagaimana jika ini udah kita animasikan, terus kita mau animasi dia itu masuk lagi atau menghilang lagi. Nah, misalnya kita tambahin keyframe di frame ke 120 ya. Terus yang ini kita nolin ya. Kan 0 berarti dia itu ngecil 0. Nah, misalnya inputnya kita ubah 0. Nah, kalian bisa lihat kurvanya menjadi seperti ini. Ya, ini agak ribet juga saya jelasinnya, saya nggak ngerti gimana pengaturan kurvanya itu modelnya. Ini kita bisa lihat. Dan seperti itu ya. Nah, jika kalian memang pengen seperti itu ya silakan. Nah, seperti itu. Silakan aja, nggak masalah jika menurut kalian itu bagus. Oke. Tapi saya saranin, saya buka lagi ya. Saya saranin kita itu nggak pakai lebih dari 2 keyframe ya. Jadi saya saranin 2 keyframe aja. Jadi jika kita mau menghilangkannya lagi, itu kita buat node baru aja. Jadi kita buat transform yang kedua. Jadi nggak di transform yang ini, di bagian size dia itu ada 3 keyframe. Saya nggak saranin aja sih seperti itu, tapi terserah kalian aja. Yang saya saranin adalah, jadi jika yang ini untuk animasi munculnya, terus kalau kita mau membuat animasi keluarnya, nah kita itu buat node baru. Jadi saya akan buat node baru di sini. Seperti yang biasa, saya akan bagian size, klik kanan, modify width, anim curve, modifier, source-nya kita ganti ke custom, dan kita atur mau mulainya itu dari mana. Misalnya saya mau mulainya itu dari frame ke 60. Jadi di inputnya saya aktifin dan selesainya itu di frame ke 120. Berarti ini 1.
Oke, seperti itu. Nah, yang input yang ke 0 yaitu value nya enggak 0, saya maunya itu value nya itu normal alias satu seperti ini ya. Jadi kita nggak usah ngubahnya dari sini, kita ngubahnya itu dari sini. Jadi di sini kita ubah ke 1. Nah, seperti itu. Terus yang akhirnya dia itu nggak berakhir 5 tapi minus. Oke guys, karena saya mau dia itu berkurang, jadi saya min 1 seperti ini. Nah, jadi 1 ke min 1 seperti itu. Nah, jika udah, ini masih linear ya kurvanya, kita bisa lihat masih linear. Kita bisa ubah kurvanya menjadi easing di sini, dan di sini kita bisa coba yang in-nya di sini dari non ke elastis. Oke. Nah, seperti itu. Terus dari awal. Oke, seperti itu ya modelnya. Jadi ini untuk yang animasi munculnya, ini animasi keluarnya. Oke. Nah, jika kalian kurang paham mengenai in dan out itu, easingnya yang elastis itu mending kita letakin di sini atau yang di sini, atau keduanya elastis ya, mungkin kalian bakalan bingung. Jadi saya juga bingung sebenarnya, jadi saya itu hanya coba-coba aja. Jadi misalnya yang ini cocok dengan animasinya, ya saya pakai yang ini, atau jika yang ini nggak cocok, saya non-kan yang ini, yang saya pakai elastis. Cobanya seperti itu, dan kita lihat apakah animasinya cocok. Ya, kalian bisa lihat animasinya nggak cocok ya, kita bisa lihat tuh. Nah, tiba-tiba langsung menghilang. Berarti nggak cocok. Jadi untuk mengubahnya, jadi yang ini kita non-kan aja, yang ini kita elastiskan. Nah, yang fitur di anim curve yang saya suka itu juga adalah bounce. Ya, bounce ini rada sulit kalau buatnya itu manual. Nah, kalau yang back dan yang lainnya ini itu masih bisa langsung dari spline-nya. Tapi yang elastis dan bounce itu agak sulit untuk dibuat. Oke, di sini ada bounce itu mantul-mantul. Mungkin yang di sini aja ya. Modifier yang elastisnya bounce. Kita bisa lihat kurvanya. Nah, seperti itu. Nah, kayak mantul-mantul seperti itu ya. Oke. Itu bounce. Nah, nanti di manual itu kelemahan dari yang otomatis itu adalah kita itu, saya akan kembalikan lagi ke elastis saja. Nah, kelemahan dari yang otomatis ini, dia itu model elastisnya itu kita nggak bisa ngatur mau seberapa banyak. Ya, saya juga nggak tahu ngaturnya apakah bisa atau enggak. Setahu saya dia itu nggak bisa diatur. Jadi ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, kemungkinan ada 6 kali pantulan seperti itu ya. Nah, itu kita nggak bisa ngatur. Misalnya kita hanya mau 5, 4 atau 3 doang, itu nggak bisa. Nah, untuk mengatasi itu kita akan pakai ke bagian yang kedua, yaitu cara manual, dan nggak sekarang kita bahasnya ya guys ya. Nah, satu lagi di sini saya akan juga contohkan, nggak hanya ngezoom ya, saya akan coba dia itu main di bagian transform yang bagian X dan Y. Nah, kalau kita mau mengubah apa ya, pergerakan atas kiri bawah kanan atas gitu ya, saya nggak saranin kita menggunakan transform yang ini guys ya. Di sini saya akan gunain transform yang lain. Jadi saya akan seleksi dulu seperti ini. Yang transform yang keduanya akan saya hilangin dulu ya, karena biar selalu ada seperti itu. Nah, saya akan buat transform baru dengan cara Ctrl spasi, cari transform di sini. Nah, kita di sini ada banyak jenis transform. Yang saya akan gunain yaitu adalah transform yang biasa aja nih, yang enggak ada jenisnya. Jadi kita pilih transform yang di sini, pastikan terseleksi ya guys ya. Jika udah tekan add. Nah, kalian bisa lihat fiturnya itu beda ya guys ya. Jadi posisi X dan Y nya itu secara otomatis udah terpisah. Kalau yang ini, yang transform yang dari sini, yaitu X dan Y nya itu bergabung guys. Oke. Jadi saya saranin kalau mau menganimasikan XY, yang bagian XY itu pakai transform yang ini. Oke. Nah, kita akan
membuat bola ini akan mungkin geser ke kanan ya. Jadi itu adalah posisi X-nya yang akan kita animasikan. Jadi kita klik kanan di sini, modify with anim curve. Nah, kita ke modifier, kita ke source-nya tetap ke custom dulu. Nah, misalnya saya itu mau mulainya dari ke 40 ya, frame ke 40, dan berakhirnya itu di frame 120 lah mungkin. 120 berarti 1 ya. Tetap 0 1 seperti itu ya. Nah, di situ saya ketika inputnya 0, offsetnya 0 ya betul. Dan ketika dia itu 120, saya itu nggak mau 0,5 karena terlalu jauh. Jadi saya kecilin aja ini sedikit. Mungkin 23 lah ya, 23 seperti itu. Nah, jadi 0 ke 23 ya, ini animasi biasa ya, bergeser biasa. Nah, kita bisa ubah curve-nya menjadi easing, dan yang out-nya kita ganti ke elastis. Kita bisa hidupin ini biar kelihatan. Nah, seperti itu. Coba kita mulai dari awal. Nah, seperti itu. Atau kita bisa coba kedua-duanya juga bisa ya, elastis seperti itu. Kita coba aja dulu apakah bagus. Nah, seperti itu. Kalian bisa bereksperimen aja, nggak harus sesuai dengan yang saya saya contohin. Oke. Di sini juga ada mirror, invert. Nah, kalian bisa atur-atur ini aja juga nih. Nah, tapi saya nggak jelasin karena itu akan terlalu ribet. Oke. Jadi kalian bisa bereksperimen aja sendiri. Oke, nggak hanya zoom atau scale seperti atau XY ya, masih banyak yang lainnya seperti rotasi dan yang lainnya. Nah, kalian bisa bereksperimen aja sendiri. Oke. Dan mungkin untuk bagian yang pertama hanya ini dulu. Untuk bagian yang kedua yaitu manual akan kita jelasin di video berikutnya. Oke. Jadi jangan sampai lupa untuk di subscribe channel ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.